Ngojek Sabar, ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar. Halo Sobat Polri dimanapun kalian berada, kita kembali lagi di podcast Ngojek Sabar, ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar. Nah mungkin masyarakat taunya nih Le, pasukan khusus itu, pasukan elit itu Brimob, Gegana, sama Densus 88. Oke. Sebenarnya ada pasukan khusus dan pahlawan kesehatan kita, yaitu Bidokes, bidang kesehatan, bidang kedokteran dan kesehatan. Dialah pasukan khusus di masa pandemi ini karena dia untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Makanya untuk podcast hari ini kita menghadirkan khusus langsung biar kita juga membahas yang lagi in sekarang di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita langsung menghadirkan Bapak Kabid Dokes Polda Metro Jaya. Silakan Bapak perkenalkan diri untuk Bapak Kabid Dokesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. sore. Saya Komisaris Besar Polisi Dr. Didit Subudi, spesialis THT DFM. Saya Kabid Dokes Polda Metro Jaya saat ini. Demikian Pak. Jadi dokter ya, komandannya sebenarnya dokter ya? Saya dipanggil oleh kepolisian karena saya dokter. Jadi saya menyumbangkan kedokteran saya untuk membantu tugas-tugas operasional kepolisian. Oke. Itu berarti Bang salah satu yang paling penting di dalam institusi ini untuk mendukung di bidang kesehatan ya Pak ya. Jadi untuk saat ini yang mau kita bicarakan dengan Bapak Kabid Dokes Polda Metro Jaya adalah seputaran yang happening sekarang, yang terjadi sekarang, yang lagi rame sekarang. Yang jadi sering pertanyaan masyarakat Pak, kita tidak menghakimi, tidak menggurui masyarakat. Yang paling sering dipertanyakan oleh masyarakat, penting nggak sih Pak vaksin itu? Sangat penting. Kenapa Pak? Ya karena dia akan melindungi kita. Istilahnya kalau seperti tinju kita double covernya untuk menjaga. Cover. Ya. Selain kita pakai masker, kita juga lindungi kita dengan vaksin tersebut. Kadang-kadang ya itu tadi masyarakat pada kalau andai kata vaksin kan dok ya dari Ya. kecil juga kita udah divaksin ya. Ya. Ada vaksin cacar, vaksin Ya. segala macam kan. Ya, betul. Kenapa ya sekarang lagi masa pandemi ini kita ini perlu divaksin selain untuk menjaga diri kita, jaga keluarga kita, Ya, dan juga jaga tetangga-tetangga kita jangan sampai kita ini tertular Iya. Jadi yang sering muncul dok itu yang sering menggelitik kita ya, yang sering muncul itu kan ya ini kita harus dengar langsung dari Bapak Kabid Dokes karena beliau yang berhubungan langsung. Kompeten lagi dokter Iya. nggak salah kita ngundang dokter juga. Ada yang menggelitik itu Pak dalam masyarakat media sosial karena kita dengan zaman sekarang ini tidak terlepas dari media sosial. Ya. Vaksin polio biar nggak polio. Ya. Vaksin TBC biar nggak TBC. Terus ada yang bilang gini Pak, ini dari komen-komen saya baca, vaksin COVID biar bisa masuk mall. Gimana sih itu Pak? Kan harus menunjukkan itu kan harus scanning. Jadi saya pengen langsung kan karena gini, karena orang beranggapan seperti ini Pak. Itu udah divaksin tapi kok masih kena. Nah, seperti itu Pak. Jadi orang jadi membias ke arah udah vaksin aja biar kita bisa masuk mall kan kayak gitu. Sebenarnya gimana sih itu Pak? Kan udah vaksin, pertanyaan saya udah vaksin kok masih bisa? Ini seperti apa itu Pak? Ya makanya tadi saya sampaikan tadi bahwa vaksin itu adalah suatu pertahanan tubuh kita. Oke. Ya, jadi istilahnya kalau kita lihat statistik lah, memang kita tidak bicara nilainya. Tetapi kalau statistik, kalau orang sudah divaksin, itu gejala yang menimpa pada dirinya seandainya kena itu ringan saja Pak. Mengurangi resiko juga gitu ya. Kalau kita lihat yang meninggal satu, mungkin dia ada penyakit penyertaan komorbid misalnya. Tetapi biasanya kebanyakan mereka tidak vaksin. Kebanyakan mereka tidak vaksin. Dengar itu. Nah, akibatnya itu kalau dengan vaksin mereka punya kekebalan, ya, kekebalan sekunder mereka untuk menjaga tubuh mereka. Menjaga tubuh mereka. Ya. Terus
Kenapa kok akibatnya jadi misalnya saya mau pakai vaksin aja supaya bisa ke mall. Nah itu karena tadi itu karena dia merasa bahwa kalau sudah lengkap baru bisa masuk kan gitu. Nah itu kan pemerintah maunya bagaimana caranya supaya orang Indonesia itu mau divaksin. Wajib vaksin. Wajib vaksin, biarin sehat. Ini beliau ini pinter ya. Jadi ternyata jadi secara tidak langsung masyarakat itu harus diarahkan wajib vaksin. Ya. Luar biasa pemerintah itu. Ya. Tepuk tangan. jadi saya dapat betul presisinya pertanyaan saya, ternyata dijawab sama Pak Kabid Dokes, mewajibkan supaya masyarakat wajib untuk vaksin. melakukan vaksin. Terus yang terjadi sekarang Pak, kan ada varian baru tuh, yang namanya Omicron. Omicron apa Omicron sih? Omicron. Omicron. Oh iya, bisa bahasa Inggris. Ada Pak varian baru Omicron yang katanya saya hanya baca di media dan saya sudah cari referensinya mirip-mirip dengan flu biasa. Gimana itu Pak? Jadi begini, Omicron itu adalah suatu varian dari COVID-19. COVID-19. Sebenarnya kalau untuk mencapai suatu Omicron, kata-kata Omicron itu sebenarnya lebih panjang. Pak Amerika. Karena Pak Jack. dibuat lebih simpel. Nah, jadi kalau orang bilang, mudah-mudahan tidak ya. Om Jack dicek antigen positif. Setelah itu diikuti lagi PCR. Positif juga. Kalau seandainya di Wisma Atlet Bapak, itu nanti Bapak diikuti lagi, dicek lagi. Nanti baru terus keluar berkala ya, iya, berkala gitu. Dicek yang ketiga kali itu baru misalnya DGS namanya, itu baru kelihatan. Oh, Om Jack ini ternyata Omicron. Nah, mungkin ada yang ke Delta. Nah, gitu. Jadi sebenarnya panjang sekali ya. Oh, bukan berarti Delta itu sudah tidak ada. Masih ada mungkin. Tapi kita selalu mengatakan bahwa oke lah, pokoknya kita semua kita lakukan dengan penata laksanaan seperti COVID-19. Kita nggak boleh menganggap enteng. Dan siapa tahu mungkin tiba-tiba itu yang lain, tapi sudah kita. Kalau kita lihat di Wisma Atlet kan sekarang kasus Omicron memang banyak, tetapi yang sudah pulang ya banyak. Tidak berapa orang ya. Kasusnya sudah banyak, tapi yang pulang juga sudah banyak. Untuk masyarakat lebih tahu Pak, untuk ciri-ciri paling utama dari Omicron itu apa Pak? Ya seperti yang dikatakan tadi, flu biasa. Suaranya agak serak-serak. Tapi saya sudah pikir negatif loh. Sudah bilang Pak. Makanya kita di sini. Biasanya Pak kalau saya bilang seperti itu, ini yang di belakang ini. Jadi kita ini semuanya udah tes semua ya. Dan dinyatakan jangan sampai salah loh. Dinyatakan apa? Negatif. Jangan saya ya kita udah melaksanakan swab dan alhamdulillah hasilnya positif. Ternyata kita semua negatif. Karena kalau kita membuat ramai sesuatu itu kita harus mengilik dulu, apalagi seperti sekarang, supaya masyarakat juga lebih mengikuti protokoler kesehatan dalam masyarakat. Kita menghadirkan langsung ahlinya. Kalau yang berdua kita ngomong, ntar di komen bilang, sok tahu lu gitu kan. Ya kita urusannya lain, karena kita harus menanyakan seperti apa sih pandemi yang sekarang Omicron ini, makanya kita hadirkan Bapak Kabid Dokes. Pak Kabid Dokes, ada pertanyaan lagi nih, bukan pertanyaan sih, saya hanya penyambung lidah daripada masyarakat. Nah, kalau untuk booster itu apa lagi tuh Pak? Nah ini kalau seandainya sempat Pak Ambarita, Pak Jack sempat meriksa darahnya, Pak. Dicek. Nanti kalau habis disuntik pertama dan kedua itu nanti antibodi itu naik, Pak. Yang vaksin pertama kedua. Vaksin pertama kedua naik. Seperti kalau kita suntik Sinovac itu biasanya naik sampai 2.500, 3.000. Yang harusnya 0. Ya, kalau Astra bisa sampai 30.000. Berarti Nah, naik. Nanti kalau sudah 6 bulan, Pak, Om Jack itu nanti turun. Coba sekarang cek kalau belum booster. Turun dia. Tapi kemarin udah disuntik vaksin ketiga. Pas lagi turun turun booster lagi, naik lagi. Gitu. Itu udah pertahanan tubuh kita sebenarnya. Tapi walaupun misalkan kena ya itu tadi yang kata dokter bilang, walaupun divaksin ya lo tetap jaga, patuhi protokol kesehatan. Bila mana lo udah kena pun istilahnya
Ya, nggak terlalu gejalanya berat, pun nggak terlalu ini Ya, nggak seperti yang belum pernah Ya, vaksin. ya. Gitu. Karena gini Pak Kabid Dokes, kalian kan sudah memantau itu yang karena kita ini di bagian humas, kita mempunyai hubungan dengan masyarakat, jadi kita memantau masyarakat itu. Jadi ada lagi pertanyaan yang menggelitik, itu kan diantara mereka. Kalau kita langsung tanya kepada ahlinya kan, kita menjadi punya referensi yang mumpuni, yang cukup. Setelah booster ada lagi enggak, Pak? Belum tahu. Belum tahu. Pasti mestinya kalau saya secara pribadi pasti nanti ada lagi untuk masih turun. Untuk kalau kita lihat perkembangan ini ya, ini kan sudah 1 tahun lebih ya. 1 tahun. Itu nanti pasti jalan. Hampir 2 tahun. Iya. Hampir 2 tahun 2019. Ya, Maret itu Iya. kalau nggak salah. Maret 2019. Mungkin kemungkinan besar ada. 20. Kemungkinan besar. Salah, Tapi kalau 2019 Le. 2020 Bang. 2019. Ya udah. Korting. Tapi kalau melihat yang saya lihat ini ya, kalau melihat dari mulai varian Delta atau sebelumnya, kalau menurut saya kok kayak agak menurun gitu dok. Menurun maksudnya artinya kok jadi tidak istilahnya tidak lebih beringas. Kan kata orang lebih beringas Delta daripada Omicron. Kalau Omicron ini penularannya cepat sekali. Penularannya Ya, cepat sekali. Tetapi juga masa kesembuhannya lebih cepat juga. Oke. Gejalanya juga ringan. Mortality rate-nya, Mortality, ya. angka kematiannya Nah. rendah. Oh. Kalau dulu zaman ya kita benar-benar tidak terjadi Ya. Saat ini sudah mencapai puncak dari Delta 10 tahun lalu. Oke. Udah lebih. Oke. Tetapi yang meninggal kan tidak Sedikit. kelihatan banyak. Dulu Iya, zaman itu kan dulu, iya, orang betul. sampai tiap hari itu di tempat Ya. pemakaman tuh kan sampai Iya, betul, ngantri betul. sampai Lihat berapa di tahun. TV Sekarang- ngeri banget. Sekarang ya karena mungkin variannya sudah lain dan sudah mungkin varian tidak anual seganas dulu lah istilahnya itu. Ya. Tetapi kita karena yang satu yang sudah hebatnya kita sudah vaksin tadi. Iya, Yang vaksin tadi itu bilang kita sudah punya kekuatan Imunitas. yang luar biasa yang imunitas itu. Untuk dari jajaran Bidokes ini, Pak Kabid, jajaran Bidokes jangkauan kepada masyarakat itu untuk booster ini Ya. sejauh mencakup yang sebelumnya enggak. Contohnya vaksin pertama, kedua, terus sepertinya booster ini gimana? Ya. Booster artinya seperti apa? Jadi mencakupnya seperti pas vaksin kedua atau vaksin booster? Jadi sebenarnya saya salut dengan Kepolisian Republik Indonesia nih Pak. Bapak Presiden pun memberikan suatu kepercayaan besar pada Polri. Oh iya, tepuk tangan dong. Karena selalu di depan kalau saya lihat. TNI Polri selalu di depan. Oke. Jadi selalu di depan. Akibatnya apa-apa kita duluan. Ya, Kita yang polisi. memberi kecepatan yang luar biasa untuk mempengaruhi masyarakat untuk mereka mau divaksin semua. Kita lihat vaksinasi Merdeka itu cepat sekali selesai. Nah, sekarang booster pun begini. Sekarang yang saat ini yang kemarin kita lihat paparannya Bapak Presiden itu lansia yang kurang katanya. Oh, iya. Kalau lansia kok masih Lansia. kurang gitu. Oke. Langsung Pak Kapolri jalan-jalan terus ini sekarang Iya, makanya untuk sekarang mengejar gitu ya. mengejar semua. Mengejar dari lansia Iya. dan sekarang pun anak-anak Ya, pun sudah, dianjurkan ya. untuk Dari vaksinasi. 6 sampai semua pokoknya istilahnya kalau saya ditanya peran Polri terhadap vaksinasi ini luar biasa. Pak. Dan nggak capek. Ya kita harus kerjakan. Kita harus bergandengan tangan sama Dinkes, sama TNI, sama mungkin ada yang teman-teman lain di lapangan yang bisa membantu. Nggak ada kata capek. Iya. Itu udah tugas dan tanggung jawab. TK-ku pengabdian terbaik. Iya, karena kan ini kalau di kamera Pak Kabid Dokes nggak kelihatan capeknya. Oh gitu. Kalau kita langsung bertatapan gini, Pak Kabid Baru Dokes, kelihatan letaknya gitu ya. Itulah kadang itu Bang yang makanya saya melihat beliau Ya. tersirat di situ capeknya. Cuman senang, bukannya muji-muji nih. Ini apa yang saya lihat, apa yang disaksikan. Maka daripada itu masyarakat mungkin harus lebih ikutin ya protokol aturan dari pemerintah. Apalagi seperti sekarang
kurang apa gitu loh. Pemerintah Iya. masih ada aja yang Ini membawa alur-alur ke tempat lain. gitu. Ada yang bilang percuma lah divaksin, nggak ada gunanya lah divaksin begitu. Banyak banget tuh yang percaya nggak percaya sama vaksin Iya. loh. Sementara Tempat kami, vaksin itu Pak. kan penting. Iya. Om Jack, kalau saya lihat di Bidokes ini, kalau anggota-anggota kita yang sakit, saya siapkan paket obat. Jadi kalau bilang, Bapak, anak buah saya sakit, kalau misalnya ada Bapak Direktur, ambil aja paket obat. Untuk di rumah, untuk isolasi mandiri, tinggal ambil Oh, aja. gitu. Makanya Kami itu. siapkan. Yang Kami siapkan juga diutamakan- ambulan. Kalau misalnya kadang-kadang kan ambulan rumah sakit lain kan belum tentu mau dinaikin loh. Orang sakit COVID itu apa? Tempat kita ada, panggil aja datang pasti. Tapi yang diutamakan anggota Dokes dulu ya dok ya. Bukan anggota Yang Dokes. divaksin. Anggota Polri Polri. dulu. Polri. Karena kan merupakan garda terdepan loh Dokes loh. Lah, kalau nggak di- vaksinnya terlambat gimana? Dokes yang duluan. Ya makanya karena merupakan garda terdepan dia. Kalau misalnya nih Pak, untuk masyarakat, kalau saya Bang Dek kan sudah tahu, sekarang kan dikit-dikit kita ke Bidokes, apalagi bukannya memuji-muji anak buah Bapak ini, kalau kita datang ke sana udah kayak pelayanan di bank. Oh siap Bang, kalau misalnya junior Bang, sini Bang gitu. Kalau untuk masyarakat, masalah booster vaksin yang ketiga ini, tempat-tempat yang dekat masyarakat itu seperti apa sih dok? Apa hanya di mall atau di kelurahan atau di kecamatan seperti apa? Selain kan saya sampaikan tadi ada TNI, Polri dan dinas kesehatan. Oke. Nah, seperti tempat kami sekarang ini di Ada gerai gerai vaksin vaksin itu masyarakat umum masyarakat boleh. umum boleh. Om Abarita punya tetangga satpam di rumah, kalau Iya. ada apa pembantu rumah tangga tetangga pun suruh datang Boleh. sini. Kalau Kita itu, berikan. kalau misalnya kan tinggalnya misalnya Ada persyaratan kalau nggak? tinggal Nah, di itu. ya di Jakarta, misalnya tinggal di jauh dari Ya. Polda. Ada nggak tempat-tempat terdekat, misalnya kelurahan, Kelurahan di puskesmas pasti ada. puskesmas? Ada Puskesmas. Persyaratannya KTP aja atau gimana dong, isi formulir? Kalau booster tentunya ada panggilan dari Peduli Lindungi yang sudah Oh 6 ada bulan. yang masuk. Oh. Iya. Ada masuk dan di aplikasi ini kayak model gua tuh kemarin Oh. nerima vaksin ketiga. Iya. Nah, itu baru rasanya. daftar. Iya. Tapi kalau datang nggak ke ada, gerai. Nggak ada. berarti belum 6 bulan. Belum 6 bulan. Belum Belum 6 waktu. bulan. Nah, yang saya tanyakan ini nih, Dok. Masalahnya kan misalkan ada warga sementara dia nih KTP-nya di luar, Le. Ya kan di luar, misalkan daerah luar Jawa lah. Sementara dia domisilinya di sini karena ngikut sama pamannya atau omnya ataupun dia bekerja Ya. di sini. Apakah boleh misalkan dia datang ke gerai vaksin Polda Metro Jaya ini? Suntik langsung. Suntik langsung tuh. Nah, buat yang kalian yang alamatnya tinggal di luar, KTP-nya nggak usah takut. Ente datang ke Polda Metro Jaya, KTP Dokes langsung disuntik. Gratis ya, Dok? Gratis lah. Gratis. Nggak ada yang namanya vaksin nggak ada yang bayar, gratis. Tuh, gratis semua. Karena begini, saya sampaikan tadi kenapa saya berani katakan suntik bisa di mana saja. Karena KCP PEN itu pencatatan itu ada 2 metode. Satu dengan fasilitas kesehatannya. Jadi kalau misalnya Bapak itu tadi temannya Om Jack suntik di Polda Metro, tempat kita naik 1 yang disuntik. Tapi kalau itu berdasarkan fasilitas kesehatan. Tapi kalau berdasarkan NIK-nya, misalnya asalnya Om Barita ini KTP-nya KTP Medan. nanti Yang Medan. tercatat Kalau Medan. Medan. Tapi tercatat begitu Pak. Oke. Gitu. Jadi sudah terdata semua sebenarnya gitu. Ada 2 itu dok. Jadi kan gini, seperti kalau dia sudah terindikasi atau mungkin pahitnya lah terpapar Ya. oleh COVID, kan yang jadi pertanyaannya itu perbedaannya isolasi mandiri itu dengan yang dibawa ke mana itu? Wisma Atlet. Wisma Ya. Atlet itu apa sih itu? Nah, saya minum dulu ya. Oh, Iya, minum dulu sama. Saya juga minum. Ya, orang tahu ini ada isinya. Jadi begini, kalau seandainya saat ini dengan Omikron kan gejalanya kan ringan. Oke. Yang di puskesmas itu atau tempat kami pun tidak hanya sembarangan langsung, oh yang masuk Wisma Atlet, masuk. Oke. Harus ada yang bergejala, Oke. sedang atau berat. Oke. Misalnya, dan ada mungkin komorbid, mungkin dia
udah mulai sesak nafas. Nanti kan kita bisa lihat saturasi oksigennya, dan dia mungkin demam tinggi. Nah, itu mungkin kita baru bawa ke rumah sakit, Pak. Kalau yang hanya seperti batuk pilek atau apa, di rumah aja, diisolasi. Kalau dia tempatnya memadai, misalnya rumahnya ada kamar tersendiri, sudah tidak apa-apa, ada kamar mandi di dalam. Di kamar itu dia bisa tidur, ada kamar mandi dalam atau apa, nggak apa-apa, di situ aja. Jadi isolasi mandiri saja, nggak masalah. Tetapi kalau misalnya sudah, oh ini orang tua saya ini ada sakit jantungnya nih, saya kata apa, dia sudah demam, bawa ke rumah sakit. Itu apa, untuk apa? Karena jangan rumah sakit, nanti kan orang ngeri itu. Kalau misalnya rumah sakit ada 100 tempat tidur, sudah terisi 90, orang pada takut itu. 90 COVID. Pada 60 orang cuma batuk pilek aja. Dia cuma muter-muter gitu, nonton TV terus. Lebih itu pulang aja di rumah. Isolasi mandiri. Jelas Dok. Jadi ada lagi nih, banyak sebenarnya. Cuman kan kita waktunya nggak panjang. Dok ini Dok. Jadi kebetulan anak saya ada yang umur 12, ada yang umur 4 tahun gitu. Kalau umur 4 tahun, dia kenapa nggak divaksin? Atau memang karena kekebalan? Atau memang karena COVID nggak masuk ke dia yang umur 4 tahun? Sampai saat ini pemerintah memperbolehkan 6 ke atas. Oke, ya. 6. Kalau 6 ke bawah kenapa itu? Sampai saat belum. Enggak ya? Saya belum. Jadi untuk masyarakat kalau sudah mempunyai buah hati anak yang umur 6 tahun ke atas, ya udah boleh divaksin. Untuk nanti vaksinnya sudah jelas, kita seperti apa, di mana, di puskesmas ya Dok. Puskesmas, di gerai-gerai kita. Di gerai-gerai yang ada tulisannya vaksin gratis. Jadi supaya masyarakat juga mengambil partisipasi terhadap negara, bahwasanya supaya tadi kita sudah bicarakan supaya terjadi immune herd immunity herd. Jadi supaya apa? Supaya COVID ini, maksudnya supaya COVID ini cepat selesai lah. Itu juga kan mau juga lah kumpul-kumpul bareng sama keluarga enak, kan? Kumpul sama teman-teman ya, gak reuni. Sementara ini kan sekarang terbatas. Kumpul sama teman tanpa lihat ke belakang atau bunyi wiu. Iya dong. Wiu itu orang kereta jenazah itu. Jadi kadang-kadang gua nggak habis pikir sama orang yang nyebarin berita hoax berita hoax tentang vaksinasi segala macam. Aduh, gua kadang-kadang nggak habis pikir. Mungkin dia belum kena kali ya. Bukan Bang, ada tujuan. Itu beyond our imagination, di luar pikiran kita itu, karena mungkin ada tujuan-tujuan sendiri ya. Saya nggak tahu. Kalau menurut kita sih ya terserah lo percaya enggaknya masalah COVID, ya jangan lo nyebarin hoax deh, jangan lo share deh ke media sosial kan gitu. Karena dengan lo menyebarkan di media sosial sama aja lo menyakiti temen lo, saudara lo, apalagi orang yang telah berjuang untuk melawan COVID-19 sampai ada yang ketinggalan, sampai ada nih orang yang dia tinggalin nih orang terkasihnya gitu kan, sama aja lo nyakitin hati. Tapi bukan abang kan? Ya bukan lah. Makanya mendingan lo kalau nggak percaya berita, nggak percaya vaksin, mendingan lo diam aja. Jangan sampai nanti lo kena vaksin malah lo yang diketawain. Makanya jadi gini Bang, saya juga seperti kita podcast ini kan, kita kan nggak berani ngomongin COVID kalau nggak ada sumber. Iya, karena kita nggak ngerti. Iya kan, makanya kita tanya, bukan kita Pak Dokter Didit, Kabit Dokes. Jadi karena kita tadi Pak Dokter banyak kegiatan, banyak. Pak Kabit Humas, Pak Kabit Dokes, mohon izin Pak, saran-saran untuk masyarakat untuk menghadapi pandemi yang sekarang, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhi, seperti apa? Lebih ke tips ya. Tentunya lengkapilah vaksinasinya. Kalau sudah saatnya booster lengkap itu. Yang kedua protokol kesehatannya yang ketat ya, kita pakai masker. Kalau saya masker itu sudah double nih. Nah, kalau acara ini kan kita sudah PCR semua, jadi saya berani di dalam ruangan. Tapi kalau saya tidak, saya harus pakai masker. Nah seperti itu harus kita selalu cuci tangan, tetap semua kegiatan 5M 3T itu ya kita. Kalau kita mau masuk kantor bagaimana? Kalau saat ini sepertinya kalau sudah ada kegiatan mungkin WFA ya, kerja separuh-separuh itu kan, kalau kan sudah level 3 Jakarta kan. Iya, naik kemarin tuh level 3 lagi. Kalau makan di restoran gimana? Supaya jangan
Bungkus ya. bungkus. Atau makannya gantian. Gantian. Jadi Om Barita kalau makan ini diam dulu aja. Nah, kalau saya nggak gitu dong. Makan, maunya di sini nih makan. Kalau mereka bungkusin. Biar kayak itu. Itu bukan karena COVID, biar gak banyak. Nanti makannya gantian. Makanya gantian Mas dokter itu. Sebaiknya dikurangi. Makanya kan kalau seperti ada pernikahan atau apa sekarang kan pasti bawa apa itu makanan bawa Iya, pulang. sekarang udah nggak prasmanan lagi. Iya. Oke, jadi Untuk mencegah itu juga sih, benar juga. Jadi pembicaraan kita yang sangat singkat ini semoga bermanfaat buat masyarakat. Nah, kita juga dalam artian di sini harus menghadirkan yang tahu persis. Jadi kita nggak bisa ngomong mana-mana. Pembicaraan kita yang singkat ini tepat supaya masyarakat juga tahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu benar-benar kebaikan, benar-benar itu yang benar. Ikutin, jangankan saya ajak vaksin bukan karena mau masuk mall ya, Iya. karena memang saya peduli dengan keluarga saya. Oh, Seperti iya. itu ya bang. Iya. Oke bang. Mantap. Kata-kata penutup bang. Kata-kata penutup apa? Pernah tuh. Hah? Ya. Seperti biasa. Oh, seperti biasa, seperti biasa. Mari kawan-kawan, kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bersama kita bisa, untuk kita semua, untuk Indonesia. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia tumbuh. Salam presisi NKRI 100% harga mati. Merdeka! Ngojek sabar, ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar.